Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ibu-ibu pengajian sunnah Masjid Muttaqin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah. Allah masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Tentu dengan rahmat itu menjadilah kita abdan syakura, hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus sadarkan diri kita ini banyak kekhilafan, kita ini banyak dosa. Maka kita disuruh oleh Nabi untuk banyak-banyak beristighfar. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, man laziman istighfar ja'alallahu lahu min kulli jiqin makhraja wa likulli hammim faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang berbanyak istighfar, banyak dia minta ampun kepada Allah, maka yang pertama, segala kesempitan diberikan Allah kelapangan, segala kesusahan diberikan Allah kebahagiaan, dan juga segala masalah diberikan Allah solusinya. Kemudian diberikan Allah rezeki dari yang tidak diduga-duga oleh manusia. Maka tugas kita ibu-ibu, banyak-banyak kita istighfar. Karena kita, begitu kita keluar dari masjid ini, keluar kita tadi dari rumah, ya, walaupun kita membaca Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah, tetapi dosa sudah menunggu kita. Apakah itu dosa mata, apakah itu dosa telinga, ataupun dosa langkah-langkah kita. Maka kita disuruh oleh Nabi untuk kita banyak-banyak beristighfar. Nah, ibu-ibu ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada pengajian kali ini tadi sudah saya bacakan surah An-Nahl
ayat yang ke-72. Ya, surah An-Nahl ayat yang ke-72. Ayat ini ibu-ibu yang dirahmati Allah menjelaskan kepada kita adalah salah satu kebesaran Allah, salah satu kuasanya Allah. Ibu-ibu ya, di ayat itu dijelaskan setelah yang kita bacakan tadi ibu-ibu ya, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah telah menjadikan bagi kamu ya dari jenismu sendiri, dari dirimu sendiri adalah pasangan. Kalau dia laki-laki diberikan Allah pasangannya istri. Kalau dia perempuan dijadikan Allah pasangannya suami. Itulah salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Ar-Rum dijelaskan itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Maka kita ibu-ibu disuruh kita mencari pasangan kalau yang belum punya pasangan. Kenapa? Dengan pasangan kita itu kata Allah litaskunu ilaiha, kita tentram, kita merasa nyaman di dalamnya. Kemudian kata Allah, wa ja'ala lakum min azwajikum banina. Kemudian dari pasangan kita itu diberikan Allah, dikaruniakan Allah kita generasi, dikaruniakan Allah kita anak untuk meneruskan kehidupan di dunia ini. Kenapa? Di dalam ayat lain dijelaskan itu Allah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air yang hina, kemudian dari segumpal darah, kemudian dikeluarkan kamu menjadi seorang bayi, kemudian menjadilah kamu dewasa. Ada yang diwafatkan, ada juga yang diberikan usianya biajalin musamma, sampai dia waktu tertentu. Kemudian ada di antara kamu dihidupkan Allah sampai dia tua. Nah itu ibu-ibu. Oleh karenanya setelah diberikan Allah kita pasangan masing-masing, maka kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anak. Kemudian supaya kita tidak susah, wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat. Kemudian kata Allah memberikan kepada kita itu rezeki, yaitu rezeki yang baik-baik. Itulah kebesaran dan kasih sayang Allah kepada kita manusia, sehingga kita hidup di dunia ini merasa nyaman. Ya Bu ya. Nah ini nanti yang mau kita soroti ada beberapa hal, termasuk tentang persoalan anak di dalam kehidupan kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, betapa pentingnya Allah memberikan generasi anak kepada kita, sehingga ada yang melanjutkan perjuangan kita. Ya, ada yang menggantikan kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Ya, maka Allah berikan anak atau keturunan. Maka di dalam Al-Quran, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada 4 tipe anak. Ada 4 tipe anak di dalam Al-Quran. Ya ibu-ibu ya, 2 baik, yang 2 lagi tak baik. 2 baik, yang 2 lagi tak baik. Ya. Menurut Al-Quran. Apa itu yang pertama ibu-ibu? Ya. Bahwa anak yang baik itu adalah anak sebagai perhiasan di dalam
kehidupan. Letak itu sebagai perhiasan. Perhiasan itu indah enggak ibu-ibu? Ya, apa namanya perhiasan? Ya, tangan kita ini supaya lebih indah dia, kita buat dia jam tangan. Ya ibu-ibu ya. Ya, kemudian karena tak jelas lagi pandangan kita, ya kan? Kita hiasi dia dengan kacamata. Ya Bu ya. Kemudian ya, fashion kita, baju kita, semua itu adalah perhiasan yang ya kita miliki. Maka termasuk anak. Maka dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-46 dijelaskan Allah, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-mal, harta, wal banun, anak dan anak, ya, zinatul hayatid dunya adalah merupakan perhiasan hidup dunia. Anak itu adalah perhiasan, ya. Maka orang yang menikah ini, mohon maaf ya kan, ketika belum dikaruniai oleh Allah anak, ya kan, ada yang kurang dalam hidup, ya. Karena seolah-olah hidup kita itu hampa karena tidak ada ya perhiasan. Tidak ada yang melawan nyawa ketika awak pulang ke rumah. Ketika kita berjuang mencari nafkah, ya, begitu kita kadang-kadang pulang. Kalau ada perhiasan itu, sebegitu berat pun kita kerja kita, begitu capek pun kita, ya karena kita kadang-kadang disambut dengan perhiasan anak, ya kan, kadang-kadang capek kita itu, ya lega kita, rasa hilang gitu ya. Itu pentingnya anak. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadikanlah perhiasan itu sejak lahir dia perhiasan, beranjak dia anak-anak perhiasan, remaja perhiasan, sampai nanti dia dewasa tetap dia menjadi perhiasan. Ya ibu-ibu ya, ya tetap cantik perhiasan itu. Oleh karena ya tentu tidak semudah ini ibu-ibu ya. Tentu ada juga perjuangan kita sebagai orang tua. Apa itu perjuangannya? Yang pertama ibu-ibu, di dalam hadis dikatakan itu bahwa lembaga pendidikan pertama terhadap anak adalah ibunya. Ibunya. Mamanya. Ya Bu ya. Itu lembaga pendidikan pertama. Maka bagi kita, ya ibu-ibu inilah pula, kami nggak ibu-ibu kami ya, kami bapak-bapak. Ibu-ibu inilah yang pertama yang membentuk ya karakter anak. Ya. Kemudian nanti ibu-ibu, anak ini kan terus ya berlanjut menjadi dia ya remaja, menjadi dia nanti ya dewasa. Tentu pendidikan itu akan terus berlanjut. Tidak hanya pendidikan itu ada pada ibunya, ya otomatis dengan bantuan suaminya, ya kan? Dia akan beradaptasi dengan lingkungan, dengan masyarakat, dengan sekolahnya, dengan kampusnya, malah lebih luas lagi dengan masyarakat nasional. Ibu-ibu ya. Maka yang perlu kita tanamkan di situ yang pertama adalah dari dini kenalkan anak-anak kita itu paham dengan agama. Ya Ibu, kita nggak usah terlalu bangga misalnya anak kita IQ-nya di atas rata-rata, pintar dia bahasa Inggris misalnya ya kan, dalam keilmuan lain, tetapi dia tidak paham dengan agama, ya kan? Tidak tahu dia di mana jalan ke masjid, tidak pandai dia baca Quran, ya ini menjadi perhatian buat kita. Supaya apa? Supaya anak itu tetap dia menjadi perhiasan. Paham ya kira-kira ibu-ibu itu? Ya, artinya apa? Usaha kita, ikhtiar kita dari awal itu adalah kenalkan anak-anak kita itu dengan agama. Ya.
Kalau nanti bapaknya pulang misalnya, ya suruh bapaknya supaya mendampingi ke masjid misalnya. Prioritaskan agama. Kadang-kadang kalau agama ini kan kita buat nomor sekian, dibuatlah pula anak-anak sekolah Arab yang uang sekolahnya itu 5.000 per bulan. 5.000 per bulan. Ya kan? Apalah dapat hasil 5.000 per bulan. Sementara nanti uang sekolah di sekolah ada yang 200.000 ibu-ibu. Dibuatlah bayar ya, sekolah anak, sekolah Arab dulu namanya, MDA itu yang uang sekolahnya 10.000. Madrasah itu ya. Ya. Tentu ya hasilnya juga tidak maksimal. May yuridullahu bihi khaira yufaqihu fid din. Kata Nabi, barang siapa yang diberikan Allah kebaikan kepadanya itu paham di agama. Ya, bukan pintar dia di bidang ilmu yang lain, tapi mengerti di agama. Paham di agama. Maka ibu-ibu mulai dari kecil dia, ya, remaja dia, dewasa dia, sampai nanti menikah dia, bisa dia menjadi perhiasan buat kita. Tentu ini tugas ini, ya tugas ini berat ibu-ibu, nggak gampang ini. Dia dibutuhkan di situ, ya usaha kita, kemudian doa kita. Ya ibu-ibu ya, yang pertama ini baik ini, ya kata Nabi banyak anak banyak, ya semakin banyak aku bangga dengan ya umatku yang banyak, kata Nabi. Maka sering kita sampaikan ibu-ibu kalau di pernikahan itu, ya ananda pengantin berdua, ya buat anak banyak-banyak, ya kan? Karena dengan anak lah nanti kita ya mempunyai investasi yang banyak. Kemudian yang kedua ibu-ibu, ya tipe anak menurut Al-Quran itu adalah anak itu sebagai penyedap pandangan mata, menyejukkan dia. Ya bu ya, menyejukkan. Setelah kita anggap anak itu sebagai perhiasan, kemudian menyejukkan hati dia, akhlaknya baik, ya cara bicaranya baik, santun, ya bu ya, tidak ikut-ikutan. Sekarang ibu-ibu anak-anak kita ini, ya awalnya baik, tapi mau kadang-kadang di pertengahan jalan tak baik dia. Ini harus kita jaga dengan baik, ibu. Maka ini yang dijelaskan Allah itu ya dalam surat Furqan ya. Alladzina yaquluna rabbana habalana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Ya Allah berikan kami dari pasangan-pasangan ke istri-istri kami itu orang yang baik. Kemudian anak-anak kami itu adalah anak penyedap pandangan mata. Namanya qurrata a'yun. Ya. Ketika kita melihat anak, ada merasa enak rasa. Ya. Nah ini ibu-ibu. Yang kedua ini antara perhiasan dengan penyedap pandangan mata ini satu paket ini. Ya. Tidak mungkin dia bisa menjadi penyedap pandangan mata, ya kan? Kalau perhiasannya tak bagus. Ya, maka ibu-ibu ini banyak kali variasinya gitu ya. Supaya apa? Supaya nampak cantik dia. Dibuatlah perhiasannya segala macam ya. Supaya dia ya cantik dia. Maka sepakat dia ibu-ibu. Ya, anak bisa menjadi perhiasan sekaligus anak bisa menjadi harapan kita. Kalau kita lama-lama bu, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku kata Nabi adalah antara 60 dengan 70. Maka siapa harapan kita? Anak-anak kita lah. Kita tinggalkan generasi. Dalam surah An-Nisa dijelaskan Allah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadid. Hendaklah kamu takut kata Allah meninggalkan anak-anakmu, generasi-generasimu itu adalah lemah dia.
Dia apa? Lemah. Imannya lemah, ekonominya lemah, akhlaknya lemah. Ya kan? Ideologinya lemah. Ya Bu ya? Ya, hendaklah kamu takut. Maka bagaimana kalau kita meninggalkan generasi kita lemah nanti? Tentu semua akan amburadul. Ya, amburadul dia. Maka kita tinggalkan generasi itu adalah generasi yang kuat dia. Kuat agamanya, kuat ibadahnya, kuat ekonominya, pendidikannya memadai. Ya Bu ya? Ya. Kalau harta itu bisa nanti karena dia kuat iman, kuat ilmunya, harta itu datang sendiri. Karena mencari harta dengan ilmu itu lebih mudah daripada mencari harta dengan tenaga. Nah, itu ibu-ibu. Kemudian yang ketiga ibu-ibu, ini tak bagus ini. Ya, tak bagus. Tadi dua bagus. Sekarang yang ketiga ini, anak itu sebagai cobaan dia. Cobaan. Ya Bu ya. Maka di dalam Al-Quran surat Taghabun ayat 15 dijelaskan Allah itu, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan juga anak-anak itu adalah cobaan bagimu. Dicoba Allah kita. Ya Bu ya. Susah-susah kita ya dengan seluruh tenaga kita menyekolahkannya misalnya ya kan. Tiba-tiba telepon kepala sekolah, Pak, si Anu berkelahi, bocor kepala anak orang dibuatnya, suruh datang. Tak lama kemudian ibu-ibu dari polsek menelepon, polsek Patumbak misalnya kan. Ini benar anak ibu ini. Ya, benar. Dia tersandung narkoba, diuji lagi kita. Kemudian terjadi perkelahian, membunuh, ujian lagi. Maling dia, ujian lagi. Sehingga tidak habis persoalan. Maka ibu-ibu ada semacam filosofi yang menjelaskan. Kadang-kadang, ya ibu-ibu ya, pendek umur kita itu karena ulah dari anak. Diuji betul kita. Ya Bu ya. Ada nggak di masyarakat seperti itu? Oh, banyak sekali ibu-ibu. Ya Bu ya. Kenapa? Kadang-kadang di rumah bagus, di luar tak bagus. Ah, itu dia ibu-ibu. Di luar bagus, ya, di rumah bagus, di luar tak bagus. Atau memang dari rumah pun ada rusak. Ya, maka kita sebagai orang tua ini ibu-ibu hati-hati kita. Jangan sempat ditengok orang, anak-anak kita itu kita bertengkar antara suami istri. Hanya gara-gara ya yang tak perlu dipertengkarkan. Jangan sampai begitu. Kenapa? Anak-anak itu nanti mau broken home dia. Brok itu kan pecah dia kan. Broken home, rusak dia. Ya Bu ya. Sehingga awalnya pergaulannya di luar bagus, tapi karena dari rumah dia sudah broken home, ya maka dicarinya solusi. Banyak kejadian itu ibu-ibu. Saya kemarin melihat di media massa gitu ya. Nah, masih bertengkar pula ayah sama maknya. Si mak selingkuh, si ayah punya ya simpanan. Ya Bu ya. Berjumpa di satu tempat, ya itu pula yang lucunya itu. Berjumpa di satu tempat tanpa ada perencanaan. Ditunjukkan Allah aib itu. Kita ini ibu-ibu nyaman karena Allah tutup aib kita. Kalau sempat ditunjukkan Allah aib kita, kemudian kita tidak jujur, gawat. Nah itu ibu-ibu. Maka jangan sampai anak itu adalah sebagai ya ujian berat buat kita. Ibu ya. Kemudian yang keempat ibu-ibu, anak itu adalah ini makin berat ini. Anak itu menjadi musuh buat kita. Musuh. Tahu ya ibu-ibu bahasa musuh kan? Iya, berlawanan dengan kita. Awak bilang ke timur, dia bilang ke barat. Awak bilang ke utara, dia bilangnya ke selatan. Nggak sejalan dengan kita. Ya, menjadi musuh. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum. Ya, sesungguhnya ya istri kamu
dan juga anak-anak kamu menjadi musuh ya buat kamu. Sudah ada contoh ini ibu-ibu. Nabi Nuh itu nabi yang paling dahsyat dakwahnya, siang malam berdakwah, tetapi musuhnya yang pertama adalah istrinya, kemudian anaknya. Nah itu ibu-ibu, ini yang paling berat ini, bahwa istri dan anak-anak itu menjadi musuh. Maka sekarang ibu-ibu ya, tidak halangan bagi anak untuk menuntut orang tuanya di pengadilan. Ada yang menuntut, Bu. Kita lihat kemarin itu daerah Aceh sana, Bu Ibu. Ya, dituntutnya emaknya yang sudah bungkuk-bungkuk, yang sudah tua ke pengadilan. Gara-gara apa? Hanya gara-gara memperebutkan warisan rumah. Ya Bu ya, sanggup dia ya mempengadilkan, ya memperkarakan ibunya. Padahal ibu itu alah berapalah Bu, makan dia pun berapalah, kebutuhan dia itu berapalah. Tapi itu tadi ibu-ibu, kenapa? Ya, ketika anak itu tidak paham agama, yang di otaknya itu adalah dolar, yang di otaknya itu sawit, yang di otaknya itu rupiah, maka dia tidak memandang mau orang tuanya, mau adiknya, mau kakaknya, ya diperkarakannya ke pengadilan. Coba, ya, kalau saya hakimnya itu ibu, nggak tega saya tuh memutuskan itu. Kenapa? Kita ada aturan. In huwa illa dzikrul lil alamin. Tidaklah Al-Quran itu kecuali peringatan buat kita. Karena satu orang pun nanti yang durhaka ibu-ibu, kalau murka Allah sudah datang, bisa aja kampung kita ini dilenyapkan Allah. Bisa saja. Ya kan? Nah, betapa teganya seorang anak itu sampai-sampai menuntut maknya yang dia keluar dari rahimnya, sanggup dia memperkarakan ibunya demi ya harta. Itu hebatnya ibu-ibu. Jadi musuh. Ya kan? Tidak segan-segan dia membacok ayahnya. Tidak segan-segan dia membunuh ayahnya. Kenapa? Ya, dia tidak bisa menjadi perhiasan buat orang tua. Dia tidak bisa menjadi penyedap pandangan orang tua, tapi dia menjadi musuh. Pertanyaannya ibu-ibu, kenapa ini bisa terjadi? Nah inilah yang menjadi PR buat kita ini. Sehingga nanti ibu-ibu jangan sampai ya di antara kita sempat menghadapi seperti itu, sehingga murka Allah itu ya hadir di tengah-tengah kita. Ya, terlalu banyaknya anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Maka banyak kisah-kisah yang menjelaskan kepada kita itu. Ya, kalau di Mandailing ada namanya apa itu? Sampuraga. Sampuraga ibu-ibu. Allah a'lam lah ya tentang kebenarannya. Tapi yang jelas itu satu contoh buat kita. Kenapa? Anak menjadi musuh bagi orang tua. Jangan sampai terjadi lah ibu-ibu. Maka kita mulai dari dini ibu-ibu, mungkin kita anak-anak udah dewasa semua, udah besar ya, tapi nanti cucu kita ya Bu ya, dari dini kenalkan dia agama, dari dini harus tahu dia di mana masjid, tahu dia baca Quran, tahu dia paham di agama, karena dengan pahamnya di agama ada proteksi bagi dirinya. Kalau ku buat begini berdosa, kalau ku buat begini durhaka, tahu dia ibu-ibu ya Bu ya, ya ada maling kundang lagi namanya. Banyak ibu-ibu contoh yang sudah diperlihatkan kepada kita. Nah, tentu ini tidak kita inginkan. Maka ibu-ibu ya, saya sering sampaikan itu ketika pernikahan, begitu ijab kabul ya diselesaikan ibu-ibu ya, pengantin itu sudah punya kewajiban dia untuk berdoa kepada Allah. Apa doanya? Rabbi habali minas solihin. Doa ini ibu-ibu bukan hanya pengantin baru, kita ini pun ya jangan lupa mendoakan itu. Ya Allah, anugerahkan kepada aku anak yang
anak yang soleh. Supaya apa? Supaya perhiasan secara terus menerus dia. Supaya penyedap pandangan mata dia, dilihat orang, oh ini anak ibu ini baik dia. Sehingga ibu-ibu, ya kan, kalau dia laki-laki, ya banyak yang memesankan, aku mau dah itu bu, menantuku, gitu ya. Kalau dia perempuan, ya kan, aku mau dah itu jadi perumainku, kata orang Mandailing, ya kan. Ya, ibu-ibu, kenapa? Akhlaknya baik, sopan santunnya. Tetapi kalau tidak, ya mau apa? Ini si Anu mau meminang. Oh jangan, katanya, bandit itu katanya. Ya kan, nampaknya cantik itu, pemain itu katanya pula. Jangan sampai begitu. Ya ibu-ibu ya. Ya, keempat hal inilah ibu-ibu yang disebutkan Allah dalam Al-Quran sebagai ya tipe-tipe anak yang dicantumkan Allah dalam Al-Quran. Ya. Kemudian yang terakhir ibu-ibu, ya, anak inilah sebagai investasi kita. Anak inilah sebagai tabungan kita. Kenapa? Ketika nanti selesai tugas kita di dunia ini, yang menolong kita salah satunya adalah anak. Ya. Maka ibu-ibu tetaplah berdoa ya. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Jangan lepas doa ini bu setelah kita selesai sholat. Kenapa? Kita disuruh berdoa itu ya di samping ikhtiar yang kita lakukan itu sejalan dia. Ya. Supaya apa? Supaya benar-benar anak yang diberikan kepada kita itu adalah generasi penerus kita. Maka anak itu sebagai investasi buat kita. Ibu-ibu ya. Ada dalam kisah itu ibu-ibu. Ya. Seorang tua yang disiksa bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, kenapa cambukmu berhenti? Kenapa tak dicambuk lagi saya pada hari ini?" Apa kata malaikat? Bagaimana saya mau meneruskan cambuk ini? Bagaimana saya meneruskan siksa Allah ini? Sementara anakmu di dunia selalu meminta ampun kepadamu untuk diampuni Allah segala dosa dan kesalahanmu. Bagaimana aku melanjutkan ini? Maka berhenti siksa itu ibu-ibu, dikubur. Karena investasi anak. Ya. Kita pun jangan lupa ini ibu-ibu ini. Kita semua ini adalah anak juga. Maka setiap saat, setiap waktu kita doakan juga orang tua kita. Jangan pendang kita udah orang tua perasaan kita bukan anak ya. Kita doakan itu ibu-ibu. Ya, Rabbi ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ghafirli, ya Allah, ampuni dosaku. Wa liwalidayya, dan kedua orang tuaku. Ya. Dalam riwayat dijelaskan itu. Ketika kita baca itu, andaikan orang tua kita itu disiksa, berhenti siksanya. Naik, dibuat 1 derajat. Ya bu ya. Berdoa kita zuhur naik, berdoa kita asar naik, berdoa kita maghrib naik, isya naik, subuh naik. Gak ada kesempatan malaikat ya penyiksa itu lagi untuk meneruskan siksa. Sehingga ya ada kalanya derajat orang tua kita itu terangkat dia di alam barzah karena doa kita sebagai anak yang soleh. Itu ibu-ibu ya. Maka kita upayakan ibu-ibu. Ini upaya ini. Kalau hasilnya nanti ya Allah alam bisawab pula ya. Yang penting kita upayakan, kita usahakan, kita doakan agar memang 4 tipe anak dalam Al-Quran itu, yang 2 itu, yang pertama dan kedua itu nanti kita miliki, sehingga benar-benar anak itu sebagai investasi buat kita, ya kan? Maka di dalam ayat yang lain dijelaskan itu ibu-ibu, ya, kita nanti akan berkumpul bersama keluarga kita nanti, ya, di akhirat di surga sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu. Berkumpul itu. Kalau satu pemahaman pula, satu akidah dia, satu iman gitu ya. Nah,
inilah barangkali ibu-ibu ya. Ini tanggal berapa ini? Tanggal 25 Agustus ya. Pengajian kita tanggal 25 Agustus ini tentang surah An-Nahl ayat yang ke-72. Kita ambil intisarinya di situ adalah tentang dzurriyyah, keturunan, anak. Bagaimana anak menurut Al-Qur'an? Ya kan? Bagaimana tata cara mendidik anak supaya kita mendapatkan anak itu sebagai perhiasan dan juga qurratu a'yun. Inilah yang kita diajarkan oleh Allah dan Nabi-Nya kepada kita supaya kita mendapatkan hal tersebut. Nah, itu kira-kira ibu-ibu. Sampai di situ, kalau ada yang mau bertanya ibu-ibu, ya dipersilakan ibu-ibu ya. Ya, persilakan. Atau kita sudahi dulu, ya. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.